많이 가. Halo gengs, selamat datang di channel Dunia Film. Semoga channel ini bisa menemani waktu istirahat Anda semua. Pada video perdana ini, Dunia Film akan menyajikan sebuah alur cerita film berjudul The Emerald Forest yang dirilis pada tahun 1985. Oh ya gengs, film The Emerald Forest ini diangkat dari kisah nyata tentang suku pedalaman yang ada di hutan Amazon. Penasaran dengan kisahnya? Yuk, simak ulasannya. Bill Markham beserta keluarganya baru pindah ke Brazil. Bill Markham merupakan seorang insinyur yang bekerja di sebuah bendungan pembangkit tenaga listrik di Brazil. Pada suatu hari, Bill mengajak istrinya Jane dan kedua anaknya ke lokasi tempat ia bekerja. Putranya, Tommy yang berusia 7 tahun bermain di pinggiran hutan. Pada saat itu, Tommy sedang tertarik melihat semut-semut yang berbaris saling membantu membawa sebuah daun untuk dijadikan sarang. Saat itulah, para suku pedalaman menampakkan dirinya kepada Tommy sambil tersenyum. Tommy lalu memberitahukan kepada ayahnya bahwa di sekitar mereka ada orang asing yang berpenampilan berbeda. People, what go have a look? Bill dan Tommy kemudian mencari orang-orang yang dimaksud itu. Namun Bill sama sekali tidak melihat apa-apa. Padahal orang-orang suku itu masih di situ, berkamuflase dengan alam. Saat Bill hendak pergi karena tak percaya dengan ucapan anaknya, tiba-tiba sebuah anak panah menancap ke pohon di belakangnya. Bill pun panik, lalu berteriak meminta bantuan. Just get some help! Pada saat itulah Tommy tiba-tiba menghilang. Bill bersama para pekerja berusaha mencari Tommy ke dalam hutan. Sayangnya usaha itu sia-sia. Tommy tak kunjung ditemukan. 10 tahun telah berlalu. Bendungan yang ia bangun sudah hampir selesai. Namun Tommy masih belum ada kabarnya. Bersama temannya Uwe Werner, yang seorang jurnalis, Bill bertekad untuk memasuki hutan. Sebelum masuk hutan, Bill dan Uwe menemui seorang guru suku Indian terlebih dahulu. Namanya Bapak Ludek. Di tempat Bapak Ludek, Bill mendapatkan informasi bahwa di dalam hutan ada sebuah suku yang bahkan orang suku Indian pun tak pernah melihat keberadaannya. Mereka hanya pernah mendengar dari mulut ke mulut. Suku itu disebut suku tak kasat mata, ungkap salah seorang dari suku Indian. Bill dan Uwe kemudian berangkat memasuki hutan. Sementara di tempat lain, Tommy yang sudah lama menghilang kini telah beranjak remaja. Ia terlihat sedang berlatih berburu bersama orang suku. Dan suku yang bersama Tommy inilah suku yang dijuluki suku tak kasat mata. Tampaknya di hutan itu, selain suku tak kasat mata, ada juga suku yang disebut dengan suku buas. Mereka terlihat lebih sangar dan mengerikan. Ternyata yang melatih Tommy berburu adalah kepala suku. Ia memperingatkan kaumnya untuk tetap waspada, sebab peperangan dengan suku buas bisa saja terjadi. Di suku ini, agar dianggap pria sejati, anak yang sudah remaja harus melakukan ritual khusus. Ritual itu disebut ritual bangkit dari kematian. Itulah yang dialami Tommy. Ia dibiarkan digigit oleh semut-semut besar. Apabila selamat dari kematian, maka ia akan dianggap sudah menjadi pria sejati. Tommy pun berhasil melewati ujian itu. Sementara di tempat lain, Bill dan Uwe yang sudah memasuki wilayah hutan bertemu salah satu suku pedalaman. Tentunya bukan suku dari kelompok Tommy. Mereka adalah kelompok dari suku buas.
Bill dan Uwe dibawa ke tempat mereka. Senjata ditodongkan, sementara Uwe dibunuh saat itu juga. Melihat rekannya terbunuh, sekuat tenaga Bill berusaha melawan dan melarikan diri. Bill terus diburu hingga pagi hari. Dengan tenaga yang tersisa, ia terus berlari sambil menembaki siapa saja yang ia lihat di depannya. Kebetulan pada saat itu, di sungai itu ada Tommy yang sedang mencari batu mulia untuk diberikan kepada calon istrinya sebagai mas kawin pernikahan. Tanpa mengetahui siapa di depannya, Bill pun melepaskan tembakannya ke arah Tommy. Bill sama sekali tidak sadar bahwa yang ia tembak adalah Tommy, putranya yang telah lama menghilang. Untung saja peluru itu tidak mengenainya. Tommy yang melihat Bill diserang suku buas, ia berusaha membantu dan melumpuhkan beberapa dari suku buas yang menyerang Bill. Pertemuan yang seharusnya mengharukan itu berubah mencekam, sebab suku buas terus saja menyerang mereka. Sebuah anak panah mengenai lengan Bill. Tommy terus berusaha melawan dan membantu Bill yang sudah terluka untuk kabur dari kejaran suku buas. Setelah berhasil melarikan diri, dengan perasaan haru, Bill mengungkapkan bahwa dirinya adalah ayah Tommy. Akan tetapi, Tommy sama sekali tidak mengenali Bill. Ia mengaku sering melihat Bill dalam mimpinya. Namun sebagai Daddy, orang yang selalu hadir dalam mimpinya, bukan sebagai ayahnya. Tommy kemudian membawa ayahnya ke tempat mereka tinggal untuk diobati. Sementara saat itu, Tommy yang kini sudah dianggap pria sejati, siap menikahi kekasihnya, Kachiri. Pada malam pesta pernikahan, Bill meminta Tommy agar ikut kembali ke rumah asalnya. Bill mengungkapkan bahwa ia telah berjanji kepada ibu Tommy untuk membawa Tommy pulang apabila ditemukan. Tommy menolak permintaan ayahnya. Ia mengaku sudah nyaman berada di hutan dan akan tetap tinggal di hutan bersama suku tak kasat mata. Menurut kepala suku, biasanya orang tidak bisa masuk sembarangan ke dalam hutan. Mereka pasti sudah mati sebelum sampai tujuan. Meskipun berhasil masuk, ia pasti tak akan bisa kembali dengan selamat. Datang ke hutan merupakan sebuah keberanian, namun kembali dari hutan adalah kematian, ungkapnya. Bill kemudian diberikan obat yang membuat dirinya tak sadarkan diri. Saat itulah para suku tak kasat mata membawa Bill yang masih tak sadarkan diri keluar dari hutan dan melepasnya di pinggiran hutan. Saat ia tersadar, Bill terkejut melihat dirinya yang sudah tidak di tengah hutan lagi. Bill kembali ke rumah dan meminta maaf kepada istrinya karena tidak mampu membujuk Tommy untuk pulang. Sementara Tommy dan para suku tak kasat mata yang kembali setelah mengantar Bill, mereka menemukan orang-orangnya, banyak yang terbunuh. Sedangkan Kachiri dan para gadis lainnya dibawa ke kampung untuk dijadikan sebagai wanita penghibur. Setelah melakukan ritual kematian, Tommy dan yang lain bergerak cepat mencari Kachiri. Tak butuh waktu lama, mereka pun berhasil menemukan tempat Kachiri dan para gadis lainnya dibawa. Malamnya, Tommy dan yang lain bergerak untuk menyerang tempat itu. Namun mereka kesulitan untuk masuk, sebab rumah itu dikelilingi kawat berduri. Karena tidak memiliki pengetahuan tentang listrik, salah seorang dari mereka nekat memanjat tiang listrik untuk menerobos masuk. Tommy juga mengikuti, bukannya berhasil dengan selamat, orang itu justru tersengat arus listrik dan meninggal. Untung saja Tommy tidak ikut-ikutan.
Kepala suku kemudian meminta Tommy segera turun, sebab para penjahat sudah menyadari kedatangan mereka. Peperangan sengit pun terjadi. Para suku tak kasat mata kalah dalam segi senjata. Banyak dari mereka yang terkena tembakan, termasuk kepala suku yang dianggap sebagai ayah oleh Tommy. Father. Menyadari mereka kalah dalam segi jumlah dan persenjataan, Tommy memilih mundur dan membawa kepala suku yang sudah terluka parah. Namun sayangnya, tak lama setelah mereka kembali, sang kepala suku pun menghembuskan napas terakhirnya. Tommy meminta kepada rekan-rekannya untuk membawa jasad kepala suku ke rumahnya sesuai wasiatnya sebelum meninggal. Sementara ia akan ke kota mencari Bill meminta pertolongan. Menurutnya, Bill mengetahui jenis senjata yang digunakan oleh suku buas dan penjahat kulit putih itu. Pergi ke kota tentu saja tidak mudah. Tommy dan temannya yang baru sampai kampung tiba-tiba diserang orang-orang mabuk bersenjata. Beruntung, mereka berhasil diselamatkan seseorang yang mengetahui suku mereka. Akan tetapi, menemukan alamat Bill juga tak gampang, sebab yang bernama Bill tentu saja banyak di kota itu. Apalagi mereka tidak memiliki kartu nama ataupun kontak Bill. Tommy kemudian melakukan cara yang biasa dilakukan orang pedalaman. Cara itu disebut menerawang ke kegelapan. Dengan bantuan seekor burung elang, Tommy berhasil menemukan lokasi tempat tinggal Bill. Tommy lalu pergi ke apartemen tempat kedua orang tuanya tinggal. Hanya menggunakan alat seadanya, ia mampu memanjati apartemen yang tinggi. Sementara Bill yang baru bangun dari tidur menyadari kedatangan putranya, ia langsung bergegas keluar dari kamar dan menemui Tommy. Jin juga ikut terbangun dan melihat langsung perubahan anaknya. Dengan air mata yang berlinang penuh kesedihan, ia memeluk Tommy. Bill dan Tommy lalu pergi ke bar untuk menyelamatkan Kichiri dan para gadis lainnya. Di dalam bar, Bill memberi isyarat kepada gadis suku untuk segera bersiap-siap melarikan diri. Sedangkan di luar, Tommy berhasil melumpuhkan penjaga bar dan berhasil menyusup masuk. Dengan amarah yang membara, Tommy membunuh satu persatu dari mereka. Para gadis berhasil diselamatkan, namun peperangan belum usai. Suku buas yang menjadi antek orang kulit putih terus mengejar. Untungnya Bill berhasil menembaki mereka dari belakang dan berhasil membawa Tommy dan yang lain kabur dari tempat itu. Paginya, Tommy mengungkapkan banyak-banyak terima kasih kepada sang ayah. Ia berjanji bahwa suku tak kasat mata tidak akan pernah melupakan semua jasa Bill. Akan tetapi, masalah belum usai. Bill mengungkapkan bahwa bendungan yang ia bangun itulah yang membuat pohon-pohon di hutan ditebang. Bendungan yang membuat sungai-sungai berhenti mengalir. Tommy sama sekali tidak khawatir soal itu. Ia percaya bahwa air akan menghancurkan bendungan itu. Bill dan Tommy kemudian berpelukan perpisahan. Keesokannya, untuk menghancurkan bendungan itu, Tommy dan yang lain mulai melakukan ritual pemanggilan kata dan hujan. Ritual yang mereka lakukan membuahkan hasil. Tak lama kemudian, banyak katak berkumpul di mana-mana. Sudah 2 hari hujan yang turun juga cukup deras. Sedangkan di tempat lain, Bill meminta kepada atasannya untuk menghentikan para pekerja dan meminta semua para pekerja untuk meninggalkan lokasi bendungan. You've got to evacuate the men. Setelah para pekerja sudah meninggalkan lokasi, Bill memiliki rencana lain. Ia kemudian masuk ke gudang berencana menghancurkan bendungan dengan meledakkan bendungan itu. Belum sempat menekan tombol ledakan, tiba-tiba air besar datang dan menghancurkan bendungan itu.
Bill akhirnya merasa lega dengan apa yang ia saksikan. Setelah semua masalah telah usai, kini Tommy memulai hidupnya lagi dengan bahagia di hutan. Bersama sang istri Kichiri, kini Tommy menjadi kepala suku. Film selesai. Sampai jumpa di film selanjutnya. Salam dari dunia film. Bye-bye.